Oke, Bang, saya mau tanya nih, Bang. Kita mungkin balik lagi ke fenomena FOMO tadi ya. Jadi kita udah coba sebutkan di awal-awal nih. Kalau mungkin Bang Roy baru aja dengar berita ada orang yang bunuh diri, Bang, yang sampai kakinya putus itu ya. Dan dia sebenarnya memang udah diketahui dia depresi karena saham. Saya cukup miris nih, Bang, melihatnya ya. Kaki kali Iya. itu tubuhnya semua kali itu jatuh dari lantai berapa dia. Iya. Ya itu. Nah itu kan cukup miris ya, Bang ya. Nah gimana sih, Bang, kalau menurut Abang nih, anak-anak muda kan sekarang lagi FOMO-FOMOnya langsung pinjem duit online ya, Bang ya. Kayak misalnya kata saham yang dia itu naiknya kayak kita bilang gradually gitu loh. Misalkan kayak BIS ataupun Antam yang langsung melesat banget. Jadi orang tuh tergiur gitu ya untuk pinjam uang kapan returnnya cepet gitu. Mungkin di awal banyak yang berhasil, tapi kita tahu kan 2020 udah harganya udah sangat maksimal nih, Bang. Gitu. Benar. Pengen tahu sih, Bang, gimana sih, Bang, pola pikir minjem uang ini? Apakah Abang pernah melihat orang yang minjem uang di bank atau di online cukup sukses di saham, atau lebih baik seperti apa gitu? Nah itu sih, Bang. Sama mungkin pertanyaan satu lagi kecil nih, Bang. Kan kalau tadi yang Abang sudah jelaskan ya tentang cara melihat mikro dan makro kan mudah bagi kita ya, Bang ya. Kalau kita punya komunitas yang emang bisa untuk kita bisa sharing gitu. Nah supaya remaja ini nggak kena FOMO lagi nih, Bang, mereka tuh harus cari komunitas seperti apa dan tahapnya apa sih, Bang, biar mereka nggak salah pilih. Nah gitu sih, Bang, dari saya. Sorry panjang. Thank you ya, Din ya. Jadi FOMO ini kan fear of missing out ya, maksudnya takut ketinggalan. Dan itu biasanya karena lagi ada instrumen investasi yang sedang hype karena bisa menghasilkan return yang tinggi dalam waktu yang cepat. Ada yang sampai minjam duit dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi ya, itu berbicara, sekali lagi investasi ini berbicara momentum. Ya, momentum. Kalau memang ada orang yang jeli, pinter, dia punya sense ya, kepekaan yang kuat, kapan saya masuk ke pasar ini dan dia pakai uang pinjaman dan sebagainya, itu menurut saya hebat. Kalau memang dia pinter menentukan momen untuk masuk. Tapi kan masalahnya, itu ada contoh loh. Kalau di antara orang-orang saham zaman dulu tuh ada, siapa ya namanya saya lupa. Dia itu punya istilah namanya itu Mr. Pajero Man. Kenapa? Dengan di tahun berapa gitu ya, waktu ada market crash dia masuk di saat yang tepat, dan waktu saham naik dia jual dengan uang puluhan juta kalau nggak salah. Dia bisa beli Pajero itu harganya 500 jutaan, bayangin. Itu masih terkenal ya, kalau kalian orang saham tahun 2014-15 gitu, ada Mr. Pajero yang cukup terkenal. Nah tapi banyaknya kan anak muda itu masuk dengan ini ya, dengan hasutan kalau saya bilang ya, dengan influence dari orang-orang mungkin yang cukup terkenal dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat orang sampai rela misalnya yang menjual, meminjam uang dan nekat menginvestasikan itu, padahal ya resiko dengan saham yang naik tinggi pun resiko semakin membesar. Ini yang harus dimengerti. Pasar saham bukan tanpa resiko. Pasar saham termasuk tempat investasi dengan resiko yang cukup besar. Cukup besar saya bilang. Jadi kalau tidak punya kemampuan manajemen keuangan yang mumpuni, hati-hati, karena disinilah banyak orang salah kaprah dan kejebak. Jadi kalau saya tidak pro dengan model-model influencer yang sekarang. Kenapa? Karena modalnya kan dengan kayak memberi hints-hints yang memancing greednya orang di Twitter lah, dimanapun. Walaupun dia adalah public figure, saya sebenarnya cukup menyedihkan hal-hal tersebut. Panutan-panutan kita, influencer anak muda itu justru tidak mengedukasi. Banyak juga guru-guru saham yang menurut saya tidak bertanggung jawab bertebaran dengan grup sahamnya, sehingga dia mengundang orang untuk membeli satu saham, tapi ketika saham itu jeblok dia diam 1000 bahasa. Banyak sekali. Jadi yang saya kasihan adalah pasar kita
investor-investor kita itu tak pernah menjadi mature, nggak terdidik sehingga jadi bulan-bulannya orang-orang yang jahat yang memang mau mencuri uang kita. Ini karena di pasar saham itu nggak kenal ampun loh, nggak ada belas kasihan. Kalau dia sudah mau menelan orang, ya ditelan. Mau itu orang baik, orang jahat, orang butuh duit, orang pakai uang gaji atau uang investasi atau uang pengobatan, nggak peduli, saham akan telan. Jadi apa yang terbaik? Apa yang harus dilakukan semua orang yang mau mulai investasi saham? Grup itu nomor kesekian, komunitas itu nomor kesekian. Yang paling pertama adalah willingness untuk mau belajar sendiri. Ada banyak buku-buku diktat, kalau saya bilang buku-buku yang bagus untuk bisa kalian belajar saham. Carilah pertama buku fundamental saham, lalu yang kedua buku teknikal saham. Pelajari itu, pelajari baik-baik. Yang ketiga yang harus dipelajari adalah buku-buku tentang kondisi pasar saham Indonesia, BEI. Maksudnya sistem ARA-nya, ARB Indonesia itu bagaimana sih? Bagaimanakah sistem pembagian dividen? Bagaimanakah sistem running trade-nya Indonesia itu bagaimana? Itu beda-beda, sangat beda dengan pasar lain. Gitu. Kenapa di Indonesia itu kode brokernya muncul sementara di pasar Indonesia yang lain tidak muncul? Itu dipelajari. Beda. 3 itu kalau dimengerti dengan baik, saya pikir setiap orang akan lebih akurat memilih saham yang terbaik, gitu. Saham yang baik. Dan pasar kita akan jauh lebih mature. Gitu. Ini yang penting ya. Nah, berbicara komunitas. Ini susah-susah gampang cari-cari komunitas. Makanya Abang bilang yang paling penting di pasar saham, don't believe anyone but yourself. Iya, saya dulu ikutin banyak komunitas awalnya, grup-grup Telegram dan lain-lain. Abang pernah rugi, bangkrut di saham. Pernah, sampai saya nangis-nangis melihat trade itu memerah terus di depan laptopnya. Gitu. Lalu saya berpikir, tidak ada orang yang betul-betul mau memberi ilmu. Karena gini, kalau orang-orang guru saham itu dia betul-betul cuan dari saham, logikanya nggak mungkin dia mau bela-belain dorong orang beli saham karena dia sendiri udah cuan gitu. Kecuali kalau dia punya maksud lain, ngerti nggak ya? Dia punya maksud lain, dia pengen cari keuntungan dari grup itu. Nah kebanyakannya justru banyak yang guru-guru saham ini yang menyebut dirinya suhu master ini memakai grup itu untuk mempengaruhi orang join ke ininya dia ya, sistem pendidikan sahamnya kan tuh berbayar bla bla bla. Dari situ sebenarnya dapat untung. Dia tidak dapat untung dari trading atau investasinya sendiri gitu. Dia dapat untung sebenarnya dari merekrut orang-orang dengan sistem berbayar, dan saat orang-orang itu rugi ya segudang alasan lah yang bersifat teknikal, ilmu lah dia bilang, sehingga orang-orang bisa iya ya gitu. Bukan salah dia ya, ternyata memang salah makronya ya, salah mikronya ya, bla 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 bla. Padahal itu adalah hasil yang sama. Maksud saya itu tetap saja hasil dari apa bahasanya itu ya? Hasil dari influencing yang salah. Pom-pom. Bahasa pom-pom. Jadi believe in yourself. Itu uang kamu yang paling tahu, kamu yang bertanggung jawab dengan uang kamu. Beruntunglah kamu kalau ketemu komunitas saham yang memang trustworthy, beruntung, dan itu jarang sekali. Biasanya yang satu teman-teman, yang satu komunitas sejak awal, satu kampus yang udah kenal, sahabat-sahabatan, itu memang bisa gitu. Tapi kalau udah grup besar ya, anggota 10.000, anggota 2.000, anggota 3.000 grup saham itu, hati-hati, itu banyak orang yang melempar pom-pom, tidak bertanggung jawab. Pas kamu marah-marah di grup, emang apa dia kan nggak punya hak hukum untuk bertanggung jawab gitu. Itu ya, rekan-rekannya, adik-adik ya, semua gitu. Oke. Belajar ya. Harus invest, harus mau capek belajar. Saya dulu belajar itu otodidak sendirian, 2-3 buku, 4 buku saya baca. Terus saya lihat running trade, saya lihat dulu gimana sih tipikal saham dan lain sebagainya. Itu betul-betul di sana saya investasikan energi saya, tekad saya, kemampuan saya, sehingga Abang punya ini ya, kemampuan yang lebih baik lagi waktu saya memulai main saham.
Saya rugi banyak dulu. Saya sama istri pernah rugi 100-an juta saham karena ngikutin grup, dan grup itu berbayar. Udahlah bayar kami belasan juta, kami rugi 100 juta. Yang bodoh siapa? Yang jelas yang paling bodoh adalah saya sendiri. Ya kan? Ya, Bang. Nah, tapi ketika saya belajar, saya memperbaiki pola investasi saya, pola trading saya, manajemen saya, momentum saya bisa menemukan yang lebih baik. Tahun-tahun kemarin saya bisa membalikkan keadaan dari rugi-rugi itu, saya udah ini floating profit sekarang gitu. Saya sudah tarik dan sebagainya. Iya. Ini benar-benar luar biasa banget sih. Masih inget banget pas lagi dulu di Bandung juga ya. Benar-benar belajar tuh sampai datengin Bang Roy, apalagi itu ada geprek ya. Bang Roy punya geprek, saya datengin belajar juga. Wah gila. Dan Bang Roy ini humble banget juga. Apa ya? Ya baik banget lah pokoknya, benar-benar ngajarin, benar-benar membuka banyak wawasan kayak gitu. Dan tadi kalau misalkan Bang Roy cerita juga soal influencer yang memang tidak sehat ya Bang ya. Mereka mempengaruhi ya orang-orang. Sebetulnya kan kita lihat influencer ini juga pernah dipanggil BI tuh ya Bang ya. Menurut Abang sendiri itu sebetulnya nggak sih mereka ada, dan harusnya seperti apa kayak gitu influencer saham ini? Harusnya memang mengedukasi, bukan ngepom-pom. Oke. Bukan merekomendasikan salah satu emiten, tapi mengedukasi saham itu seperti apa gitu ya. Kalaupun dia merekomendasi, dasar rekomendasinya apa? Dasar fundamentalnya kah? Dasar teknik itu kan nggak pernah dibahas. Kayaknya keren nih Antam. Itu aja cuitannya kan. Orang ngebalas, orang nge-share, pada belilah semua. Pas rugi dia kan nggak nge-tweet lagi, diem. Nanti pas sahamnya naik, udah tinggi, baru dia bilang, apa saya bilang? Ya kan gitu kan, apa saya bilang? Sehingga ketika orang bilang kayak gitu, iya juga ya, ternyata dia benar. Orang FOMO lagi. Pas sudah FOMO, kejadian lagi, diam lagi. Kayak gitu. Yang kasihan adalah, investor kecil dan tidak berpengetahuan ini, lagi-lagi jadi bulan-bulanan, terombang-ambing gitu. Nggak heran lah bunuh diri, perceraian, kasus-kasus sosial ini banyak terjadi. Bang, terus balik lagi tadi yang soal saat ini kan tadi BI gara-gara trennya lagi turun terus abis itu ada yang namanya penghentian batas penurunan ya di angka 5%. Nah itu kan disebutnya AR atau auto reject bawah ya. Ada yang sebutnya ARA kan di atas. Nah dua itu sebetulnya apa sih Bang? Dan contoh sahamnya seperti apa sih, ada nggak Bang? Oh, kalau ARB, ARA ini kan adalah batas dari kenaikan atau penurunan harga saham selama sehari yang diperbolehkan oleh bursa, otoritas bursa. Kalau untuk IHSG-nya sendiri, karena kondisi COVID ya, sebenarnya kalau nggak ada COVID, nggak ada ARB-nya untuk IHSG-nya. Sekarang itu ada dibuat 5% supaya jangan terjadi panic selling. Dibikinlah 5%. Jadi kalau sudah turun 5%, pasar berhenti. Orang nggak bisa jual beli gitu kira-kira. Konsepnya dari ARB. Nah itu kalau indeks. Tapi kalau emiten misalnya ya, katakanlah BRIS, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Nah, ada namanya ARA, auto reject atas. Itu ketika saham naik ke batas atas. Biasanya itu sekitar 25%. Kalau saham itu naik 25%, pasarnya akan tutup, akan auto reject. Jadi orang nggak bisa beli lagi. Bagian overnya itu akan habis. Kalau istilah orang saham itu tutup toko. Jadi batasnya hanya bisa naik 25%. Beda dengan pasar Amerika ya. Amerika itu nggak ada auto reject atau ARB, ARA. Jadi saham itu bisa naik sampai 200%, 1000% pun bisa naik sehari. Tapi di Indonesia nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat volatilitas yang sangat ekstrim dan menghancurkan banyak investor biasanya. Banyak bandar yang semakin jahat menghancurkan investor-investor kecil. Jadi dibikin 25%. Itu ada aturannya sih. Untuk saham-saham yang harganya di 100-an, itu bisa naik sampai 31%, 32%. Tapi kalau sudah menyentuh angka 200, dia dibatasi di 25%. Termasuk yang turun juga.
Kenapa dibatasi? Supaya kalau turun itu tidak membuat orang panik selling berlebihan dan ekstrim. Kalau naik juga tidak membuat orang panik buying terlalu ekstrim melebihi fundamentalnya. Untuk membangun maturitas pasar juga sebenarnya itu. Contohnya nanti kalau lihat di Stockbit ya, kalau pasar lagi jalan, kalian bisa lihat ada bagian itu namanya trending, ya kan? Ada juga ada bagian itu namanya most aktif, saham-saham yang paling aktif diperdagangkan. Nah, di situ ada top gainer. Top gainer itulah berisi saham-saham yang lagi ARA. Itu berbeda-beda tiap hari. Kalau kemarin itu terakhir ya hari Jumat tuh ada saham bukan Antam. Ada namanya saham MYTX Asia Pacific Investama itu naik sampai 34% dan ARA. Kalau turun bisa lihat nanti top loser. Ya, Jumat tanggal 26 Maret ya berarti. Yes, itu tiap hari beda-beda. Nah, di Indonesia ini lagi memakai sistem yang tidak simetris ya. Kalau dulu, kalau nggak ada COVID, kalau saham lagi baik-baik, itu dia pakai sistem simetris. Naik 25%, turun paling rendah itu bisanya sampai 25%. Tapi sekarang dipakai sistem tidak simetris, supaya apa? Supaya aman pasar ini. Naik bisa tetap sampai 25%, tapi kalau turun maksimal 6 atau 7% aja. Supaya kecenderungan pasar dijaga stabil minimal atau naik. Ya itu rekayasanya, dan itu di dalam kondisi krisis sih sah-sah saja ya gitu. Bang, saya kepo nih, kalau abang sendiri emang full di saham atau mau abang juga mendiversifikasi resiko ke instrumen investasi yang lain gitu. Dan buat tahun 2021 nih bang, karena memang kan saham masih cukup volatil dan masih tetap konsolidasi, abang rekomendasikan apa sih bang buat anak muda nih, daripada kena FOMO mendingan investasi di instrumen ini aja gitu. Saham tetap oke. Saya tetap mendorong adik-adik rekan itu untuk beli saham, tapi pilihlah yang tadi saya bilang ya, saham yang bagus. Kalau Antam, BRIS ya udah lewat tentunya. Karena apa? Karena dia udah saturated itu. Udah saturated lah, udah jenuh. Kecuali kalau ada memang perubahan radikal lagi terhadap misalnya kinerja keuangannya. Nah, contoh yang baru-baru ini contoh ya, bukan ajakan membeli, disclaimer. Contoh nih baru-barunya adalah Indofood. Indofood itu kan orang malas belinya dulu waktu sering turun. Tiba-tiba nongol Q4 keluar. Itu tuh sampai gila banget, 2 triliun satu kuartal. Nggak pernah, itu jarang-jarang Indofood dapat segitu. Biasanya 1 triliun kan. Bayangkan kalau itu terus berlanjut di tahun ini, 2 triliun itu harganya wow, bisa luar biasa. Abang masih keep Indofood saya itu di harga 7.700 CBP. Banyak. Nah, sekarang kan mulai heboh. Orang mulai ngiler. Padahal saya sudah bilang dari dulu beli karena ini potensial. Ini saham bagus. Kalau keadaan buruk orang tetap makan gitu kan. Jadi ya ini pelajarannya. Nah, kalau misalnya dana kalian sudah semakin banyak, memang perlu didiversifikasi. Itu untuk apa sih? Untuk memanage resiko. Jadi jangan semua dipakai di instrumen yang resikonya tinggi. Abang itu juga beli surat utang negara. Oke. Ya, karena memang itu resiko sangat rendah. Tapi memang secara gainnya memang yang nggak akan bisa melebihi saham lah ya. Paling dapatnya 6% setahun dan lain sebagainya. Saya menghindari main falas. Apa namanya itu? Valuta. Patawang ya. Itu mengerikan. Kenapa? Karena ini ya, nggak sehatnya adalah itu nggak punya jam berhentinya gitu. Kalau saham kan jam 9 buka, jam 3 atau jam 4 kelar. Dia nggak menghabiskan waktu kita. Beda sama itu, bisa jalan terus. Sama juga kayak tradingnya kripto. Itu terus sepanjang hari sampai tengah malam kita bisa nggak tidur hanya untuk melihat harganya naik atau turun. Mengganggu kehidupan ya. Jadi bukan sesuatu yang saya dukung lah gitu. Kecuali kalau memang kamu itu aja hidupmu gitu. Lalu saya investasikan memang ke usaha yang real. Ya, usaha yang real, kita punya usaha sendiri juga, kita jualan. Dan kita juga ada investasikan ke memang instrumen investasi yang bukan surat berharga. Kalau ini kan surat berharga ya. Kita punya investasi di properti. Ya, itu ada di tempat lain itu kita beli
kita punya investasi di hotel gitu-gitu loh. Jadi dibagi-bagi investasinya. Nah ini kalian bisa belajar juga sih. Ada banyak buku sekarang bagaimana memanage keuangan, mendiversifikasi keuangan. Oke, Bang, terakhir nih apa sih Bang pesan Abang untuk para pemain saham pemula di Indonesia? Oke ya. Nah pesannya sebenarnya tadi Abang sudah ada beberapa kali nyampaikan pesan-pesan kan ya. Tapi yang mau saya ulang lagi adalah belajar ya. Karena tidak ada yang bisa dipercayai kalau bicara investasi keuangan kita sendiri selain diri kita sendiri. Tidak ada orang yang terlalu baik, cukup baik, mau memberikan energinya dengan tulus gitu ya untuk membantu menginvestasikan uang. Semua orang di pasar saham itu oportunis. Itu aja prinsipnya. Jadi kamu harus survive sendiri, harus pintar sendiri. Bahkan kalau bisa kamu lebih pintar daripada bandar-bandar saham. Lalu gaya investasinya adalah dengan mencicil, dengan menabung saham. Jangan beli banyak saham, beli sedikit saham yang bagus, ya yang bagus. Dan kalau harganya turun, beli lagi berkala dengan teratur, dengan uang yang tidak buru-buru dibutuhkan. Jangan pinjam duit. Jangan pakai uang panas untuk beli saham. Lebih baik mencicil sedikit demi sedikit, lama-lama itu akan banyak kok. Jangan takut ketinggalan. Jangan takut, akan selalu ada saham yang valuable walaupun tidak krisis lagi. Percayalah, akan selalu ada saham yang valuable. Bagaimana kamu mencari itu ditentukan dari ilmumu, menemukannya, menemukan barang berharga yang tersembunyi di dalam lumpur itu. Itu kemampuan akan selalu. Jadi fokus di sana. Satu kali dia akan naik, kamu bisa alihkan uangmu selanjutnya untuk menabung saham yang lain. Jadi pakai gaya itu, menurut saya itu jauh lebih aman dan jauh lebih sehat juga untuk kondisi keuangan, kondisi mental. Kamu bisa tetap bekerja dengan nyaman dan lain sebagainya. Lalu diversifikasikanlah investasi, jangan hanya di saham. Ya. Investasikan juga di obligasi, investasikan juga di bisnis yang real, investasikan juga di investasi yang lain selain surat berharga. Kalau memang kalian bisa melihat kesempatan-kesempatan itu yang lagi-lagi dapat dipercaya, ya. Itu kira-kira. Semoga ini ya semoga ini menolong juga banyak anak-anak muda teredukasi dan membuat kalian menjadi investor yang mature. Makasih banyak buat hari ini. Ini pastinya juga teman-teman juga pasti dapat banyak materi hari ini. Jadi jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Terima kasih untuk ketersediaan untuk nonton. Saya berjumpa di episode berikutnya. See you. Bye. God bless.